Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Haji Bima Nugroho dengan NPM 1931040116. Di sini saya akan mempresentasikan tafsir ekologi konseptual tentang global warming atau pemanasan global. Yang pertama adalah pengertiannya. Jadi, pemanasan global adalah fenomena naiknya suhu permukaan bumi yang prosesnya disebut sebagai efek rumah kaca. Jika dianalogikan, efek rumah kaca itu ibarat mobil yang diparkir di tempat yang langsung terkena sinar matahari. Semua jendelanya tertutup. Sinar matahari akan menembus kaca mobil dan di dalam mobil sinar itu berubah menjadi panas. Panas tersebut tidak dapat keluar karena tertahan oleh kaca, sehingga suhu di dalam mobil menjadi naik. Yang selanjutnya adalah penyebab terjadinya pemanasan global. Terjadinya pemanasan global disebabkan karena meningkatnya kadar CO2. Adapun yang menyebabkan terjadinya peningkatan kadar CO2 yaitu bertambahnya emisi CO2 dan berkurangnya eksober yang dihasilkan oleh asap kendaraan dan juga asap yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik. Pemanasan pada awalnya akan menyebabkan lebih banyaknya air yang menguap ke atmosfer karena uap air sendiri merupakan gas rumah kaca. Pemanasan akan terus berlanjut dan menambah jumlah uap air di udara hingga tercapainya suatu kesetimbangan konsentrasi uap air. Efek rumah kaca yang dihasilkan lebih besar bila dibandingkan oleh akibat gas CO2 sendiri. Walaupun umpan balik ini meningkatkan kandungan air aerosol di udara, kelembapan relatif udara hampir konstan atau bahkan agak turun karena udara menjadi menghangat. Umpan balik ini hanya dapat dibalikan secara perlahan-lahan karena CO2 memiliki usia yang panjang di atmosfer. Dampak pemanasan global. Dampak yang disebabkan oleh pemanasan global yaitu dampaknya terhadap cuaca, tingginya permukaan air laut, pantai, pertanian, dan kehidupan hewan liar dan juga kesehatan manusia. Ketika atmosfer menghangat, lapisan permukaan lautan juga akan menghangat, sehingga volumenya akan membesar dan menaikkan tinggi permukaan laut. Pemanasan juga akan mencairkan banyak es di kutub, terutama sekitar Greenland yang lebih memperbanyak volume air laut. Perubahan tinggi muka laut akan sangat mempengaruhi kehidupan di daerah pantai. Kenaikan 100 cm akan menenggelamkan 6% daerah Belanda, 17,5% daerah Bangladesh, dan banyak pulau-pulau lainnya. Kemudian erosi dari tebing, pantai, dan bukit pasir akan meningkat. Ketika tinggi lautan mencapai muara sungai, banjir akibat air pasang akan meningkat di daratan. Negara-negara kaya akan menghabiskan dana yang sangat besar untuk melindungi daerah pantainya. Sedangkan negara-negara miskin mungkin hanya dapat melakukan evakuasi dari daerah pantai, bahkan sedikit kenaikan tinggi muka laut akan sangat mempengaruhi ekosistem pantai. Berikut ini adalah cara menanggulangi pemanasan global. Yang pertama, tidak menebang pohon. Kurangi penggunaan kendaraan pribadi, mematikan lampu di siang hari, menggunakan lampu hemat energi, tidak membakar hutan, melakukan reboisasi, menanam pohon, membangun rumah dengan ventilasi yang cukup, membuang sampah pada tempatnya, dan menggunakan listrik secukupnya. Tafsir ayat. Merujuk kepada Al-Quran, ditemukan sekian banyak ayat yang membicarakan tentang aneka kerusakan. Di antara term-term dalam Al-Quran yang terakhir langsung dengan kerusakan lingkungan adalah term fasad. Term fasad dengan seluruh kata jadiannya di dalam Al-Quran terulang sebanyak 50 kali. Fasad yang berarti sesuatu yang keluar dari keseimbangan. Kata ini digunakan untuk menunjukkan apa saja, baik jasmani, jiwa, maupun hal-hal lain. Dia juga diartikan sebagai antonim dari kata as-sholah yang berarti manfaat atau berguna. Dan berikut ini adalah sedikit kutipan dari ayatnya. Surat Al-A'raf ayat 7. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.
Ayat ini menunjukkan larangan untuk berbuat kerusakan atau tidak bermanfaat dalam bentuk apapun, baik menyangkut perilaku seperti merusak, membunuh, mencemari sungai, dan lain-lain, maupun menyangkut akidah seperti kemusyrikan, kekufuran, dan segala bentuk kemaksiatan. Akan tetapi, term Islah di sini sebagai poros yang berlawanan dari fasad. Menurut ulama, menyangkut persoalan akidah bukan fisik. Artinya, Allah telah memperbaiki bumi ini dengan mengutus Rasul-Nya, menurunkan Al-Quran, dan penetapan syariah. Melihat hal ini, terjadinya kerusakan mental akan menjadi sebab terjadinya kerusakan fisik. Oke, baiklah. Kesimpulannya, nilai-nilai dasar sebagai solusi Al-Quran terhadap pemanasan global tersebar dalam berbagai ayat. Akar krisis ekologi bersifat akrismatik dan multidimensi, yakni terletak pada kepercayaan dan struktur nilai yang membentuk hubungan manusia dengan alam, dengan yang lain, dan dengan gaya hidup manusia. Berbagai cara telah dilakukan untuk menanggulangi pemanasan global. Karena hal ini menyangkut masalah dunia, maka negara internasional telah membuat suatu persetujuan untuk menangani masalah pemanasan global ini. Kerjasama internasional diperlukan untuk mensukseskan pengurangan gas-gas rumah kaca. Tanpa nilai-nilai standar tersebut, manusia cenderung melihat kebenaran menurut hawa nafsu atau cara pandangnya sendiri. Kecenderungan manusia dengan super ego yang dimilikinya cenderung eksploitatif terhadap alam. Berikut adalah presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau apapun, saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah. Presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.